Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Muhammad Farid. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan ulang materi praktikum dari mata kuliah keamanan jaringan. Nah, di mana nantinya saya akan mempraktekkan percobaan 2, di mana di sini nanti akan membangun desain jaringan seperti pada gambar di bawah ini. Kemudian ada langkah-langkahnya, yaitu yang pertama nanti saya akan menginstal FTP server dan juga telnet pada sisi PC router. Kemudian akan melakukan tes koneksi dari klien ke PC router dan juga akan membuat role firewall seperti yang ada di gambar ini. Nah, jadi di sini nantinya saya akan menggunakan dua OS, yaitu Kali Linux dan juga Ubuntu. Nah, jadi langsung saja kita buka aplikasi VirtualBox-nya. Nah, sebelum memulai kedua OS ini, kita klik dulu setting, kemudian kita pilih network. Nah, pada adapter 1 ini, kita pilih attach to-nya yaitu NAT. Kemudian pada adapter 2 ini kita centang enable network adapter dan kita buat attach to-nya yaitu no attach. Kemudian kita OK. Nah, sama juga untuk Ubuntu kita ubah juga seperti pada Kali Linux tadi. Kita klik network. Nah, sudah sama. Jika sudah, kita klik OK. Nah, kemudian langsung saja kita jalankan Kali Linux-nya. Di sini kita tunggu sebentar karena proses sedang login. Nah, kemudian di sini kita masukkan username dan juga passwordnya. Nah, jadi di sini kita sudah masuk pada desktopnya Ubuntu. Nah, jadi langsung saja kita buka terminal. Nah, kemudian kita gunakan perintah sudo untuk masuk ke super usernya. Nah, kemudian kita masukkan passwordnya. Nah, kemudian di sini kita akan melakukan konfigurasi IP address. Caranya yaitu dengan menggunakan perintah nano /etc /network /interface. Kemudian kita etc, maaf. Nah, jadi perintahnya yaitu nano /etc /network dan /interface. Kemudian kita enter. Nah, jadi di sini kita isikan IP address dan juga netmask-nya. Nah, kemudian untuk Kali Linux itu network interface-nya biasa dilambangkan dengan ETH0 ya. Jadi setelah kita mengetikkan ini, kita masukkan IP address-nya sesuai dengan yang ada pada langkah-langkah ini ya. Untuk IP address Kali Linux-nya yaitu 192.168.100.10. Sedangkan untuk netmask-nya yaitu 255.255.255.0. Nah, jadi langsung saja di sini kita lihat apakah sudah sama. Nah, sudah sama. Karena sudah sama, langsung saja kita klik Ctrl X. Nah,
Kemudian kita akan sudah melakukan konfigurasi IP address, dan untuk mengecek alamat IP address-nya kita bisa menggunakan perintah ifconfig kalau di Kali Linux. Kemudian kita enter. Nah, jadi di sini bisa kita lihat ya pada bagian ETH0 bahwasanya IP address-nya sudah sesuai dan juga netmask-nya sudah sesuai. Nah, kemudian kita lakukan penggantian jaringan di sini ya, bisa kita klik network setting ya. Jadi di sini kita lakukan pengubahan jaringannya dulu sebelum kita melakukan perhubungan antara kedua OS ini. Nah, kemudian pada adapter 1, pada bagian attach to-nya kita ubah menjadi break adapter. Dan juga untuk adapter 2-nya kita ubah juga menjadi break adapter. Nah, jika sudah, kita klik OK. Nah, selanjutnya langsung saja kita buka OS Ubuntu-nya. Kita tunggu sebentar ya, soalnya untuk Ubuntu agak sedikit lama pada saat kita membukanya. Nah, di sini sudah memulai proses untuk login. Langsung saja kita klik, kemudian kita isikan passwordnya. Kita tunggu, sedang proses login. Nah, di sini kita sudah masuk pada desktopnya Ubuntu. Jadi langsung saja di sini kita buka terminalnya. Nah, jadi seperti ini bentuk terminal dari Ubuntu. Nah, jadi langsung saja kita ketikkan perintah yang sama, yaitu sudo su. Kemudian kita isikan passwordnya. Nah, kemudian kita gunakan perintah cd ... untuk keluar dari direktori aktifnya. Nah, selanjutnya kita gunakan perintah nano /etc/network dan juga /interface untuk melakukan konfigurasi IP address-nya. Nah, jadi langsung saja kita ketikkan perintahnya. Nah, jika sudah kita enter. Nah, jadi di sini kita isikan sama juga seperti pada Kali Linux tadi, cuman berbedanya kalau untuk Ubuntu itu network interface-nya biasa dilambangkan dengan ENP0S8. Nah, kemudian untuk address-nya kita sesuaikan seperti pada langkah-langkah ya. Untuk Ubuntu IP address-nya yaitu 192.168.100.1 dan juga untuk netmask-nya tetap sama seperti pada Kali Linux tadi. Langsung saja kita lihat apakah sudah sesuai. Nah, karena sudah sesuai,
langsung saja kita klik Ctrl X. Nah, kemudian untuk melihat alamat IP address-nya pada Ubuntu, kita dapat menggunakan perintah ipad. Kemudian kita enter. Nah, bisa kita lihat pada bagian yang ketiga ini, yaitu enp0s8 ini, IP address-nya sudah sesuai. Nah, sudah sesuai ini ya. Nah, karena sudah sesuai, langsung saja kita klik bagian pengaturan jaringan, sama seperti pada Kali Linux tadi. Kita ubah attach to-nya pada bagian adapter 1 menjadi bright adapter. Pada adapter 2 juga sama, kita ubah menjadi bright adapter juga. Jika sudah, kita klik OK. Nah, kemudian kita buka kembali Kali Linux-nya. Nah, kemudian di sini kita akan melakukan langkah yang pertama, yaitu ping ya, dari klien ke PC router. Maksudnya itu berarti kliennya di sini yaitu Kali Linux dan PC routernya yaitu Ubuntu. Nah, berarti kita akan melakukan tes ping dari Kali Linux ke Ubuntu. Caranya yaitu dengan menggunakan perintah ping. Kita isikan IP address-nya si Ubuntu. Nah, seperti ini. Jika sudah, kita enter. Nah, ini sudah berjalan ping-nya. Kemudian kita buka juga Ubuntu. Kita ketik ping. Nah, kita ketik IP address-nya si Kali Linux. Kemudian kita enter. Nah, ini sudah berjalan ya. Nah, berarti proses ping-nya berjalan dengan lancar ya. Bisa kita lihat di sini pada Kali Linux juga berjalan dan pada Ubuntu juga berjalan. Nah, jadi di sini kita sudah mempraktekkan yang pertama yaitu ping ya, melakukan tes koneksi yaitu ping. Kemudian di sini kita akan Di sini kita akan menginstal FTP dan juga telnetnya. Jadi untuk menginstalnya kita akan menginstalnya pada Ubuntu. Ya, karena di sini pada langkah-langkahnya diberitahu bahwa install FTP server dan juga telnet pada sisi PC router. Ya. Nah, PC router di sini yaitu Ubuntu. Maka kita akan menginstalnya pada Ubuntu. Nah, jadi perintahnya yaitu apt install proftpd dan juga apt install telnet. Langsung saja kita buka Ubuntu-nya. Kita ketik Nah, kemudian kita enter. Nah, di sini berhasil kita melakukan penginstalan terhadap proftpd-nya. Jadi langsung saja langkah selanjutnya kita akan melakukan tes koneksi ya, FTP-nya dari klien ke PC router, berarti dari Kali Linux ke Ubuntu. Kita buka Kali Linux-nya, kemudian kita ketik FTP, kemudian kita isikan IP address-nya si Ubuntu, kemudian kita enter. Nah, di sini dimintakan proses untuk loginnya, kita isikan, kemudian passwordnya juga. Nah, di sini kita sudah berhasil melakukan perhubungan di FTP-nya, ya bisa kita lihat sudah berhasil. Dan untuk keluarnya kita bisa mengetikkan perintah exit. Nah, berarti di sini untuk FTP-nya berhasil. Selanjutnya kita akan mengetes yang telnetnya. Sebelum mengetesnya, kita install dulu telnetnya pada Ubuntu ya. Nah,
Langsung saja perintah untuk menginstal telnet yaitu apt install apt install telnet. Nah, kemudian kita enter. Nah, di sini kita sudah berhasil menginstal telnetnya. Langkah selanjutnya kita akan melakukan tes koneksi ya, seperti pada langkah-langkah dengan cara mengetikkan telnet, kemudian mengisikan IP address dari si PC router. Langsung saja kita buka Kali Linux, kemudian kita ketikkan telnet dan juga IP address dari si Ubuntu. Kemudian kita enter. Nah, di sini kita sudah berhasil masuk ke telnetnya. Telnet ini memungkinkan user untuk melakukan akses dan juga membuka jaringan komputer lain dari jarak jauh ya. Jadi misalnya di sini kita ketikkan perintah ls -l ya. Kemudian kita enter. Nah, maka di sini akan keluar hasilnya. Nah, untuk keluar dari telnet ini, kita dapat mengetikkan perintah yang sama seperti tadi pada FTP, yaitu perintah exit. Kemudian kita enter. Nah, maka kita sudah berhasil keluar dari telnetnya. Nah, maka di sini kita sudah berhasil melakukan tes koneksi untuk telnet ya. Jadi untuk yang langkah B ini sudah selesai semua kita lakukan. Selanjutnya kita akan melakukan langkah yang terakhir yaitu membuat root firewall seperti yang ada di bawah ini. Nah, jadi langkahnya itu yang pertama kita disuruh mereject akses dari klien ke telnet server. Nah, berarti kita akan mengetikkan perintah ini nantinya pada PC router, yang mana PC router di sini yaitu Ubuntu. Nah, jadi langsung saja kita buka Ubuntu-nya. Kemudian kita ketikkan perintah sudo itablish -a. Sudo itablish -a. Kemudian di sini kita menggunakan change forward ya. Nah, di mana change forward ini berfungsi untuk menangani paket yang akan diteruskan melalui server. Nah, kemudian kita lihat lagi perintahnya -s kemudian kita isikan IP address-nya yaitu 192.168.100.10 per 24, kemudian -p tcp dan -p tcp min di port 23 ya. Ini berarti kita akan melakukan reject access dari klien ke telnet server ya. Reject. Nah, di sini kita akan melakukan reject akses dari klien ke telnet server. Nah, dengan menggunakan perintah sudo itablish -a forward -s, kemudian IP address-nya, kemudian TCP, kemudian di portnya untuk telnet yaitu 23, kemudian -j reject. Nah, reject di sini digunakan untuk menolak ya akses ke server. Langsung saja kita enter. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita disuruh untuk mereject akses dari klien ke FTP. Sama juga. Langsung saja kita ketikkan sudo itablish
min A menggunakan change yang sama yaitu forward. Kemudian min S kita isikan IP address-nya. Port untuk FTP yaitu 21. Kemudian kita masukkan reject. Nah, lihat apakah sudah sama perintahnya seperti pada langkah-langkah. Nah, sudah sama. Jika sudah, langsung saja kita enter. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita disuruh untuk menolak semua akses ke firewall dengan perintah sudo iftables min a input min j reject. Ya, langsung saja kita gunakan perintah sudo iftables min a input min j reject. Kemudian kita enter. Nah, langkah selanjutnya kita disuruh untuk melihat ya atau mengecek konfigurasi iftables-nya dengan perintah sudo iftables min l. Langsung saja kita buka sudo iftables min l. Langsung kita enter. Nah, sedang proses ya, kita tunggu. Nah, di sini kita sudah bisa melihat pada change input ya. Kemudian ada change forward. Nah, di sini sudah berhasil. Nah, di sini kita sudah bisa melihat ya atau mengecek konfigurasi dari IP address-nya. Dari iftables-nya, melihat konfigurasi iftables. Nah, jadi di sini sudah keluar hasil konfigurasinya. Langkah selanjutnya kita disuruh untuk menghapus semua role pada iftables dengan menggunakan perintah sudo iftables min f ya. Jadi langsung saja kita ketikkan sudo iftables min f. Nah, ini untuk menghapus semua rule pada iftables-nya. Enter. Nah, di sini sudah berhasil. Langkah selanjutnya kita akan memblocking dengan menggunakan MAC address ya, yaitu perintahnya iftables min a input min m MAC min MAC source MAC add min d 0/0 min j reject. Jadi langsung saja kita buka. Nah, langsung saja kita ketikkan perintahnya ya. Kita lihat di sini perintahnya. Kemudian di sini kita ubah MAC address-nya. Kita lihat MAC address-nya di sini pada langkah-langkah dikatakan bahwa hapus terlebih dahulu rules sebelumnya, yaitu dengan menggunakan perintah sudo iftables min f. Lalu catat MAC address di sisi klien, ya, yaitu pada Kali Linux, dan lakukan perintah berikut di PC router, yaitu pada Ubuntu. Nah, sebelumnya kita lihat dulu MAC address-nya pada Kali Linux. Lihat. Nah, di sini kita ketikkan dulu ifconfig. Kemudian kita enter. Di sini kita lihat ya nih MAC address-nya yaitu 08.2.00.227.2 AF.2.0C.28E. Langsung saja kita isikan pada Ubuntu-nya. Kita isikan 08.00.2.27.2. Kita lihat lagi berapa. Maaf.
AF0C8E. AF0C kemudian 8E. Nah, jika sudah, langsung coba kita tes enter apakah berhasil atau tidak. Kita lihat nantinya. Nah, sayang sekali sintaknya error. Dikatakan bahwa sintak error di dekat tanda yang tidak terduga. Nah, dikarenakan saya juga tidak terlalu memahami apa yang salah di sini, mungkin hanya sekian yang dapat saya jelaskan mengenai langkah-langkah praktikum. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.